Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara
Di undang-undang itu tidak ditulis. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, jadi teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu si Gibran. Jadi teman-teman, kali ini mari kita lihat bagaimana perkembangan kasus-kasus permasalahan ijazah palsu si Gibran ini. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini mereka menyatakan di sini, ya, Jokowi wajib untuk diadili dan Gibran wajib untuk dimakzulkan secara paksa. Ya, artinya teman-teman, di sini para netizen dan masyarakat Indonesia menyatakan di sini, mungkin karena mereka telah muak dan bosan dengan kasus-kasus ataupun permasalahan kasus ijazah kepada Jokowi dan juga si Gibran. Mungkin karena mereka telah merasa bosan, sampai di sini mereka menyatakan di sini Jokowi itu wajib untuk diadili dan juga termasuk si Gibran harusnya dimakzulkan secara paksa. Nah, diteruskan di sini teman-teman, orang bodoh yang dipaksa menjadi wapres ataupun wakil presiden negara Republik Indonesia, Prabowo mantan jenderal, ya kenapa bisa dan tidak ada rasa malu punya wakil bodoh? Ya, nggak pantaslah negara sebesar ini mempunyai wakil presiden yang wawasan berpikirnya bodoh, sudah seharusnya dimakzulkan. Nah, artinya teman-teman, kita tahu juga bahwasanya si Gibran ini, ya ketika ada yang bercerita ataupun yang ingin bertanya, berbicara dengannya, artinya itu responnya itu ya kurang sesuai ya. Jadi makanya di sini ya percuma ada wakil presiden negara Republik Indonesia ini seorang si Gibran ini. Sepertinya tidak ada lagi orang lain yang bisa-bisa sedikit ataupun pintar-pintar yang bisa memimpin negara kita ini supaya lebih bisa dapat menjadi lebih maju ke depannya. Jadi sudah tidak ada waktu lagi, segera makzulkan Wapres Gibran. Jadi Wapres Gibran adalah aib nasional. Nah, gajah akan kabur, tinggal kehendaknya lagi hukum mati pengkhianat bangsa. Jadi teman-teman, di sini ayolah mari kembalikan Indonesia jadi negara yang berpengaruh, mantan-mantan wapresnya sangat hebat dan berpendidikan, jelas berpengetahuan, bernegara yang luar biasa. Jadi untuk sekarang ini wapresnya belum siap, belum mampu bernegara, pengalamannya itu sangat minim untuk seorang wapres ataupun wakil presiden. Jadi ayolah, ini negara bukan perusahaan pribadi, tetapi ayolah tolong Indonesia butuh wakil presiden yang paham bernegara supaya negara Indonesia ini lebih maju selangkah ya, semakin maju. Ya, jangankan untuk maju tetapi jalan di tempat saja sudah bisa, sudah oke. Tapi alangkah lebih baiknya jika lebih maju lagi negara kita ini. Nah, teman-teman, diteruskan di sini oleh para netizen dinyatakan sudah lama Gibran tidak dimakzulkan, apa sudah perlu rakyat yang menyeret untuk turun. Artinya teman-teman, di sini dikatakan bahwa si Gibran ini sudah lama tidak dimakzulkan. Jadi bagaimana saja kalau sudah perlu, bagaimana kalau misalnya rakyat yang akan menyeret si Gibran ini. Nah, di sini gak rela uang rakyat buat bayar gaji wapres yang cuma plongo-plongo. Nah, Pak Bowo, maaf rakyatmu mengkritis rakyat. Udah muak dengan skandal PK Jokowi, jangan salahkan rakyatmu bila kekacauan terjadi. Fakta Orde Baru Pak Harto gak mampu membendung kemarahan rakyat. Jadi Pak, tolong sikap Bapak rakyat memantau ataupun menanti bicara tegas, adil untuk rakyatmu, jangan melindungi yang namanya kebohongan. Nah, teman-teman, gimana dia mau respon keluhan masyarakat gak ada isi yang menandahi dalam otaknya alias zone. Jadi jika memang benar tidak ada ijazah SMA, sebaiknya memang harus dimundurkan ya. Jadi suruh mundur aja Pak, yang berpengalaman banyak gak kayak Gibran, nanti malah bikin masalah kaya bapaknya itu. Jadi najis hukumannya menggaji wapres Gibran sampai 40 juta, belum tunjangan dan lain-lain. Jadi saya sebagai warga negara tidak rela uang rakyat dipakai menggaji wapres yang tidak berguna ini. Nah, teman-teman, di sini diteruskan lagi berhentinya gaduh kasus ijazah palsu ini ya. Jadi Jokowi sebagai mantan presiden harus gentleman ya, benar-benar jujur, terus terang kalau dia menipu dan berbohong kepada rakyat ataupun
kalau punya malu seperti di negara ini ataupun negara lain, pasti Jokowi mati kena balak ataupun kualat atau karma akibat perbuatan jahatnya itu. Nah, atau yang paling adil untuk bangsa dan negara ini, seorang Jokowi diadili, dihukum di penjara seperti yang dialami Bambang Tri dan Gus Nur dan anaknya Gibran. Jadi wajib untuk mundur dan harus diadili ya, baru tenang dan berhenti gaduhnya negara kita ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman. Rakyat tidak ikhlas APBN untuk membayar wapres pelongo-pelongo seperti seorang Gibran ini. Jadi Indonesia banyak orang bodoh, jadi sulit untuk dikasih sembako, sudah memuji-mujinya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kekuatan Jokurap selama ini hanyalah uang korupsi yang triliunan apa saja bisa dilakukannya, sangat biadab kelakuannya kepada rakyat Indonesia. Jadi, jangankan melaksanakan tugasnya sebagai wapres, artinya wapres saja belum tentu mengerti buat apa dipertahankan. Rakyat meminta untuk dilengsarkan dan mengembalikan gajinya ke negara selama dia menjabat. Nah, habis Indonesia ini dipimpin orang-orang rakus dan bodoh, kenapa orang-orang pintar diam saja? Apakah sudah disuap semua? Nah, tentunya di sini dosa apa bangsa dan negara kita ini ya? Kenapa dapat pemimpin yang tidak bekerja, plongo-plongo, tipu-tipuan, KKN ijazah gak beres ya? 8 takut dengan 7 karena balas budi. Akhirnya beginilah yang kita saksikan dan rasakan sekarang ini. Jadi masa membuktikan ijazah asli ataupun palsu secara tidak becus. Jadi bagaimana ya? Ayo negara mau dihancurkan ya para pejabat. Ayo mari bekerja sama yang benar, jangan digaji doang difikirin ya. Nah, teman-teman di sini rakyat setuju banget kalau si Gibran dimakzulkan. Wapres Gibran bisa menjadi biang ke kerongnya seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini teman-teman bukan dialog ataupun diskusi atau ngaku-ngaku, tapi nipu. Yang penting dan utama ijazahnya Jokowi itu harus dibuka dan ditelisik secara umum di depan publik. Nah, kejujuran dan kebenaran lebih penting untuk kebaikan rakyat dan negara ini. Jadi jangan sampai ijazah mantan Presiden Republik Indonesia jadi skandal hina untuk generasi penerus bangsa dan negara ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman semua, kemampuan jauh di bawah dari jabatannya. Jadi kasihan rakyat yang membayar orang yang tidak mampu bekerja. Orang sakau dibayar sangat tinggi, lebih-lebih maling hampir semua kemana negeri ini. Jadi teman-teman, tahun 2029 ke depannya nanti rakyat harus pintar-pintar dalam memilih pemimpin ya. Jangan sampai salah dalam memilih pemimpin ya. Jadi lihat umurnya, lihat keturunannya, riwayat hidupnya, lulusan sekolah dari mana, ya rekam jejaknya supaya Indonesia jadi negara maju ke depannya. Ya, di sini teman-teman, kapan ini penegak hukum dan para petinggi negara yang sadar dan waras serta berpikir sehat memakzulkan Gibran ini selalu wapres, tapi tidak ada mutu dan kualitas, tidak ada ide dan program wibawa, tidak lebih dari anak SMP. Inilah manusia yang betul-betul yang dikabrit semakin terpuruk dan hancurlah negara kita ini. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video pada kesempatan ini. Terima kasih telah menontonnya.